Setiap hari, ponsel kita berdering dengan berita, pembaruan, dan cerita dari seluruh dunia. Media sosial telah mengubah cara kita mengakses informasi. Hanya dengan sekali geser, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di mana saja, kapan saja. Tapi kemudahan ini datang dengan tantangan. Kita sekarang hidup di era banjir informasi. Setiap orang bisa menjadi sumber. Siapapun bisa memposting, berbagi, atau berkomentar. Terkadang, sulit membedakan berita mana yang benar dan mana yang tidak. Garis antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Akibatnya, kebingungan menyebar dengan cepat. Dalam banjir informasi ini, mudah sekali terbawa oleh berita utama yang mengejutkan atau membuat kita bersemangat. Banyak orang berbagi berita tanpa memeriksa keakuratannya. Ini bisa berbahaya. Berita palsu bisa menyesatkan jutaan orang hanya dalam beberapa jam. Jadi, bagaimana kita tetap aman di lautan informasi ini? Jawabannya sederhana dengan menggunakan logika dan berpikir kritis. Kita harus belajar untuk berhenti sejenak, merenung, dan menilai setiap informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Tidak semua informasi di media sosial diciptakan sama. Beberapa akun dijalankan oleh para ahli dan media yang sudah mapan, yang lain anonim atau didorong oleh kepentingan pribadi. Memilih sumber yang tepat adalah langkah pertama untuk mendapatkan informasi yang benar. Sumber yang terpercaya memiliki rekam jejak yang jelas. Mereka memberikan bukti, mengutip para ahli, dan transparan tentang metode mereka. Organisasi berita yang terpercaya memeriksa fakta sebelum menerbitkan. Mereka mengoreksi kesalahan secara terbuka. Ini membangun kredibilitas seiring waktu. Di sisi lain, sumber yang tidak terpercaya sering menyebarkan rumor atau cerita sensasional. Tujuan utama mereka mungkin untuk mendapatkan lebih banyak klik atau pengikut. Mereka jarang memberikan bukti. Terkadang, mereka memutarbalikkan fakta agar sesuai dengan agenda tertentu. Penting untuk bertanya, siapa yang menyebarkan berita ini? Jika sumbernya tidak jelas atau baru, berhati-hatilah. Kepercayaan itu didapat, bukan diberikan. Selalu prioritaskan informasi dari sumber yang akurasi daripada kecepatan. Berpikir kritis berarti tidak menerima semuanya begitu saja. Ini tentang mempertanyakan, menganalisis, dan merenung. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja dalam kehidupan nyata dengan contoh viral. Pada tahun 2020, sebuah video menyebar dengan cepat di media sosial yang mengklaim bahwa minum air hangat bisa membunuh virus corona. Banyak yang percaya dan membagikannya, berharap bisa membantu orang lain. Tapi para ahli kesehatan segera mengklarifikasi, tidak ada bukti ilmiah untuk klaim ini. Misinformasi itu sudah menyebar viral, menyebabkan kebingungan dan bahkan harapan palsu. Mengapa begitu banyak orang percaya? Pesan itu terdengar sederhana dan meyakinkan. Itu datang dari akun yang terlihat terpercaya. Tapi seorang pemikir kritis akan berhenti sejenak dan bertanya, apakah ada bukti? Siapa yang mengatakan ini? Apa kata para ahli sebenarnya? Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya kita disesatkan. Berpikir kritis membantu kita menghindari jatuh ke dalam perangkap ini. Selalu cari bukti dan pertanyakan sumbernya, terutama dengan konten viral. Misinformasi lebih berbahaya dari yang kita sadari. Itu membentuk bagaimana orang berpikir, merasa, dan bertindak. Ketika berita palsu menyebar, itu bisa menciptakan kepanikan, kemarahan, atau bahkan kebencian. Efeknya menyebar ke seluruh masyarakat. Selama awal pandemi, berita palsu tentang makanan tertentu yang menyembuhkan COVID-19 membuat orang panik membeli atau mengabaikan nasihat kesehatan yang sebenarnya. Dalam pemilihan, berita palsu bisa mempengaruhi pemilih dan merusak reputasi. Rumor bisa memecah belah komunitas dan menyebarkan ketakutan. Misinformasi sering bergerak lebih cepat daripada fakta. Orang lebih cenderung berbagi cerita yang mengejutkan atau emosional. Ini memperparah masalah. Setelah opini terbentuk berdasarkan kepalsuan, sulit untuk mengubahnya. Kerusakannya tidak hanya di dunia maya. Itu mempengaruhi kehidupan nyata, bagaimana kita bertindak, memilih, dan berhubungan dengan orang lain. Itu bukan misinformasi, bukannya tentang menjadi benar, itu tentang melindungi kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari tertipu? Berikut adalah beberapa langkah mudah untuk memeriksa apakah informasi itu dapat dipercaya. Pertama, periksa sumbernya. Apakah itu media terkenal atau ahli? Jika tidak, berhati-hatilah. Kedua, baca lebih dari sekadar judul. Terkadang, judul dibuat untuk menarik klik, bukan untuk menceritakan kisah lengkapnya. Ketiga, cek silang berita dengan sumber lain.
Jika hanya satu tempat yang melaporkannya, bersikaplah skeptis. Keempat, cari bukti. Apakah cerita itu menyebutkan fakta, data, atau pendapat ahli? Kelima, periksa tanggalnya. Berita lama terkadang bisa muncul kembali dan menyesatkan orang. Terakhir, gunakan situs pemeriksa fakta seperti Cek Fakta, Turnback Hoax, atau Snopes. Langkah-langkah ini tidak memakan banyak waktu, tetapi bisa menyelamatkan Anda dari menyebarkan berita palsu. Jika ragu, lebih baik jangan berbagi. Bersikap kritis tidak sama dengan bersikap sinis. Ini tentang peduli pada kebenaran dan pada orang lain. Jika lebih banyak orang memeriksa informasi, ruang daring kita menjadi lebih aman untuk semua orang. Kita bisa menjadi contoh bagi teman dan keluarga. Sebelum meneruskan berita di grup chat, luangkan waktu sejenak untuk memverifikasi. Jika Anda menemukan misinformasi, bagikan informasi yang benar dengan sopan. Dorong diskusi terbuka tentang pentingnya akurasi. Sekolah dan komunitas bisa mengajarkan keterampilan ini sejak usia dini. Literasi media harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Semakin banyak orang belajar memeriksa fakta, semakin kecil kemungkinan berita palsu akan menyebar. Bersama-sama, kita bisa membangun budaya yang menghargai kebenaran di atas kecepatan. Setiap langkah kecil itu penting, kekuatan ada di tangan kita. Dengan setiap berbagi, suka, dan komentar, kita membentuk pemahaman dunia. Ini adalah tanggung jawab besar. Mari kita lebih selektif dan berhati-hati. Sebelum berbagi berita apapun, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Sudahkah saya memeriksanya? Apakah ini akan membantu atau merugikan orang lain? Jika kita semua meluangkan waktu sejenak untuk berhenti, internet akan menjadi tempat yang lebih baik. Mari jadikan berpikir kritis sebagai kebiasaan, bukan pengecualian. Pilihlah untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Dorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, kebenaran itu penting. Mari kita lindungi bersama, berbagi dengan bijak, dan bantu membangun masyarakat yang lebih terinformasi dan bersatu.